Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Pada video kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang sambutannya Bapak Presiden Jokowi pada BRI Microfinance Outlook 2024 tanggal 7 kemarin. Di sana kebetulan membahas tentang UMKM. Tapi kita dengar saja dulu sambutan dari Bapak Presiden. Saya terpaksa hanya merekam suara karena takutnya justru melanggar hak cipta ya. Jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta. Kurang lebih. Dan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61%, sangat besar sekali. Dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97%. Sebuah angka yang juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk, packaging, kemasan. Ya Pak, saya baru saja minggu yang lalu ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana. Sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, ada. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan juga. Coba kita lihat. Ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke Malaysia. Dan kreditnya baru 5 juta di PNM Mekar. Saya tergelitik membuat video ini begitu mendengar sambutan Bapak Presiden Jokowi pada acara BRI Microfinance Outlook 2024 pada tanggal 7 kemarin. Pertama adalah angka-angka yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi menurut saya sangat mencengangkan dan sekaligus membanggakan. Coba misalnya tadi kita dengar videonya, jumlah UMKM kurang lebih 65 juta. Penduduk Indonesia kurang lebih sekarang 280 juta ya. Jadi 65 juta. Dan yang menarik lagi adalah penyerapan tenaga kerja sampai 97% di sekitar UMKM.
luar biasa. Jadi benar kalau Bapak Presiden Jokowi mengatakan tidak salah kalau pemerintah memberi perhatian penuh terhadap UMKM. Dan sejarah juga sudah membuktikan bahwa berapa kali krisis ekonomi yang pernah terjadi selalu dikatakan oleh siapapun bahwa Indonesia bisa bertahan karena ekonominya ditopang oleh UMKM. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perhatiannya memang sudah penuh? Jangan sampai hanya hanya seremonial, hanya ucapan gitu ya. Karena faktanya kalau kita lihat di lapangan, kebetulan saya hampir 10-12 tahun berada di antara teman-teman UMKM dan memperhatikan bagaimana lambannya pertumbuhan UMKM itu. Ya, jadi yang didengung-dengungkan UMKM naik kelas gitu ya. Kok ternyata untuk naik kelas saja susahnya minta ampun. Coba bisa dicek lah ya. Dibuat pelatihan misalnya pelatihan ekspor gitu ya. Dengan saya yakin anggarannya luar biasa, baik mengadakan pelatihan, bisa berminggu-minggu gitu ya. Tapi berapa persen saja yang benar-benar bisa ekspor. Nah ini yang saya lihat gitu dari ceramahnya atau sambutannya Bapak Presiden. Jadi maksud saya harus lebih diperhatikan lagi supaya apa yang dipikirkan, diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi itu benar-benar ada implementasinya di bawah gitu. Itu satu hal. Yang kedua, saya tertarik juga menyinggung soal sampai Bapak Presiden membawa satu contoh produk dengan kemasan yang kita sebut itu kemasannya aluminium foil ya atau metallized ya dengan standing pouch yang sudah bisa berdiri. Memang dulu 10 tahun yang lalu kemasan seperti itu langka. Kenapa? Karena satu harganya mahal, kedua harus cetaknya banyak, harus ribuan. Jadi pasti tidak akan terjangkau oleh UMKM. Tapi 3-4 tahun belakangan ini kemasan standing pouch sudah menjadi kemasan yang murah meriah karena cukup cetak 1000 bahkan 500 sudah bisa memiliki kemasan seperti itu. Kalau kita cetak 500 dengan harga satuan misalnya 2.500 berarti atau 1.000 ya cuma 2.500.000 gitu. Jadi sangat layak, artinya sangat terjangkau sekarang ini. Jadi itu sebabnya kalau Bapak Presiden mengatakan sudah kurang lebih 40% kemasan, ya mungkin belum sampai sebanyak itu, tapi memang sebagian besar UMKM sudah mengarah ke kemasan-kemasan standing pouch. Karena juga untuk menjawab marketnya atau pasarnya yang sudah berubah juga. Kalau dulu pemasaran ke pasar gitu ya, sehingga kemasannya cukup dengan kemasan plastik. Nah kalau sekarang pemasaran sudah lebih banyak ke media sosial atau ke marketplace atau ke pasar modern gitu. Nah, di pasar yang seperti itu memang membutuhkan kemasan yang bisa standing, bisa berdiri supaya ketika dia dipajang di rak-rak itu bisa terlihat oleh calon konsumen yang kebetulan melihat gitu ya. Bandingannya kalau dulu kalau kita masuk ke supermarket misalnya, di rak-rak itu masih ada beberapa SPG
yang menjelaskan produk. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah enggak, hampir sudah tidak ada gitu ya. Jadi kita masuk ke satu supermarket gitu, ya yang ada hanya rak gitu. Tidak ada lagi SPG dari perusahaan-perusahaan yang ada produknya di sana. Sehingga mau tidak mau kemasan itu menjadi salah satu solusinya. Jadi kemasan harus dia bisa bicara dan bisa menawarkan sendiri, sehingga begitu calon konsumen melihat kemasan itu ada di rak atau ada di media sosial atau di marketplace, orang sudah tertarik duluan, lalu memutuskan untuk membeli. Itu memang sekarang. Jadi kemasan yang sekarang sudah seperti yang Bapak Presiden tunjukkan itu adalah memang sudah terjangkau di 3-4 tahun belakangan ini. Karena sudah bisa dibuat dengan jumlah yang terbatas. Pak Presiden mengomentari soal pemberian nama. Ya, jadi kerupuk rajungan Mama Muda. Nah, kalau saya lihat di kemasannya itu, sebenarnya dari pemberian memang mencuri perhatian. Ya, Mama Mudanya. Tapi dari konsep menentukan nama produk dengan nama brand masih kurang tepat. Kenapa? Kalau kita baca di situ, kerupuk rajungan itu yang menonjol. Bapak Presiden lihat Mama Mudanya, saya yakin tulisannya lebih kecil. Karena kalau kita lihat sekilas begitu ditunjukkan, yang terbaca oleh orang adalah kerupuk rajungannya. Mama Mudanya tidak terbaca. Ya, jadi mestinya kalau memang Mama Muda itu sebagai brand, Mama Mudanya yang lebih menonjol. Coba kita lihat misalnya merek-merek dari perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Aqua. Coba kita lihat, nama brandnya adalah Aqua yang terlihat di kemasan. Dari jauh pun terlihat. Nama produknya, air mineral, itu hampir tidak terbaca. Nah, kalau tadi konsep kerupuk rajungan, itu sebenarnya nama produk. Mama Muda mungkin disebut sebagai mereknya. Tapi dalam konteks tampilan di kemasan itu justru terbalik. Mestinya Mama Muda yang menjadi perlu yang sampai ke konsumen, dan nama produknya adalah kerupuk rajungan, lebih kecil. Saya seperti itu supaya apa? Eye catching, dari jauh terlihat. Kalau yang Bapak Presiden tunjukkan justru yang terbaca oleh kita adalah kerupuk rajungannya, bukan Mama Mudanya. Oke, nah itu. Tapi saya salut kalau hal-hal seperti itu, seorang pemimpin mau membawa produk UMKM, luar biasa menurut saya. Patut dicontoh oleh, ya kita mulai dari level terendah lah. Kepala desa, camat, kepala kota, wali kota, bupati, menteri, pejabat-pejabat lah, yang mereka adalah menjadi leader, pemimpin. Dengan dibawa saja, apalagi di endorse, itu sudah sangat membantu UMKM gitu ya. Jadi Bapak Presiden sudah mencontohkan sedemikian, itu luar biasa. Saya yakin pasti terjadi lonjakan penjualan untuk produk kerupuk rajungan Mama Muda. Dan memang ini saya lihat kelebihan dari Bapak Presiden ya, karena banyak sekali beliau mengendorse produk-produk UMKM. Dulu ada sepatu, ada jaket gitu ya, ada makanan-makanan lokal di tempat-tempat yang disinggahi. Nah itu luar biasa. Semoga itu ditiru oleh semua
leader atau pemimpin-pemimpin dari tingkat terbawah sampai tingkat teratas gitu. Dan terakhir adalah saya berharap Bapak Presiden yang sudah concern, peduli terhadap UMKM, mudah-mudahan juga ditiru atau diikuti oleh pemimpin-pemimpin daerah di wilayah masing-masing. Karena apa? Karena jangan sampai UMKM dijadikan komoditas hanya untuk misalnya untuk menggolkan anggaran, mengusulkan anggaran, membantu UMKM. Mudah-mudahan niatnya juga benar-benar membantu gitu ya. Jadi diajukan anggaran supaya UMKM maju. Kalau UMKM maju, saya yakin rakyatnya juga maju, sejahtera. Nah, kalau rakyatnya sejahtera di kabupaten kota, saya yakin kotanya akan ikut maju. Jadi jangan hanya dibuat UMKM itu sebagai pajangan. Nah, satu lagi, mungkin saran juga kepada Bapak Presiden, kalau ada pameran-pameran UMKM, melibatkan UMKM, baik di tingkat kota, provinsi, nasional, kalau bisa teman-teman UMKM yang ikut berpameran itu disupport juga, misalnya transportasinya, akomodasinya, ya selain juga misalnya tempatnya atau standnya gitu. Syukur-syukur juga sebagian produk juga ada dana untuk membeli produk-produk itu gitu. Ya, itu namanya baru total membantu dan memajukan UMKM. Jadi jangan sampai diadakan seremonial, misalnya nih Bapak Presiden datang berkunjung ke satu kota, lalu kemudian dibuat di situ parade atau ada stand-stand yang menampilkan produk teman-teman UMKM. Padahal Bapak Presiden waktunya sangat singkat ya. Terus cuma lewat sekedar terus pergi. Lalu setelah itu acaranya bubar. Begitu acara bubar, UMKM kukutan, pulang, nggak bawa apa-apa. Itu sering terjadi. Jadi semoga benar-benar membantu UMKM itu total. Nah, untuk Bank BRI yang sudah support UMKM ya luar biasa. Semoga tetap ada program-program itu, kalau bisa masuk ke komunitas-komunitas gitu ya, sehingga bisa dirasakan. Karena banyak juga sih yang belum tersentuh. Jadi kalau di sini ada angka 65 juta UMKM seluruh Indonesia gitu ya, ini baru yang tercover di BRI. Mungkin ya, tapi saya yakin lebih dari sini angkanya gitu. Karena banyak juga yang belum tersentuh oleh BRI. Saya yakin itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya komentari atau saya tanggapi karena saya respect terhadap Bapak Presiden yang benar-benar mengendorse UMKM dan mendorong UMKM untuk peduli gitu, untuk apa? Untuk maju. Oh iya, tadi ada lagi yang menarik juga. Angka-angka yang yang menarik itu adalah dengan kredit 5 juta terus sudah bisa ekspor gitu ya. Come on, menurut saya ini harus dicek juga gitu ya. Apa iya misalnya sampai bisa ekspor gitu ya dengan hanya kredit 5 juta atau mungkin kredit ini cuman tambahan, tapi menurut saya kalau dia sudah bisa ekspor nggak butuh dia kredit 5 juta, menurut saya gitu ya. Karena nggak mungkin, karena untuk bicara ekspor itu sudah perusahaan yang sudah besar itu ya. Kalau UMKM masih berat itu. Dari mana modalnya? Untuk menyediakan pesanan 1 kontainer gitu, atau setengah kontainer, atau bareng-bareng pun
rasanya kok tidak mungkin gitu ya. Tapi ya itu juga sudah luar biasa gitu. Jadi mudah-mudahan UMKM dimanapun berada maju dan lebih maju lagi. Terima kasih.